ada gosip tersebar tentang dia. Lalu kemudian dia sibuklah menjawab si fulan, menjawab si fulan, menjawab si fulan. Tidak selesai-selesai. Padahal sebenarnya permasalahannya dia ada masalah dengan Tuhannya Allah. Kalau dia ambil resep sederhana, wudu, sholat taubat 2 rakaat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Ya Allah, kalau perkara ini terjadi karena dosa-dosaku, maafkanlah. Selesai masalah. Selesai masalah. Seberat apapun ya, termasuk penyakit-penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, bisa sembuhkan kita hanya dengan segelas air putih. Hanya dengan uang yang kita sedekahkan. Pernah saya ceritakan ada orang di Saudi divonis kena kanker. Kanker ini yang paling ganas dan dia operasi sudah beberapa kali. Tinggal sekali ini saja. Percobaan terakhir. Dan ini pun kemoterapinya ini sudah sangat, dosisnya sudah dilipat gandakan. Karena sudah terulang penyakit itu. Biasanya orang kalau kena kanker seperti itu. Naudzubillah. Jadi dia kena, kemudian di kemoterapi, kalau tidak bisa, maka akhirnya dia harus di kemo yang kedua kali. Dia bilang, saya pulang dulu dari Amerika, dia pulang ke Saudi, lalu dia mengatakan sama dokternya semua, saya mau pamit sama keluarga saya, karena ini kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Dia pun pulang, dia bahasakan kepada keluarganya, dia juga tulis wasiat untuk anak-anaknya, ini mungkin kemoterapi yang terakhir atau pengobatan terakhir. Lalu kemudian dia berangkat dengan membawa uang sekian ribu real di kantongnya, cash, yang sisanya dia tentu pakai kartu seperti biasa. Maka dia pun mampir di pinggir jalan, waktu dia lagi ke bandara, dia lihat ada satu orang miskin di pinggir jalan. Dia bilang, mungkin ini adalah akhir umur saya akan coba bersedekah. Dikeluarkanlah 3.000 atau 4.000 real, sekitar kita 10 juta sampai 15 jutaan. Dikeluarkan sampai dikasih semua ke tangan orang miskin itu. Kemudian dia berangkat. Subhanallah, waktu dia tiba di rumah sakit, dokternya pun sempat marah sama dia. Ini teman-teman bisa dapatkan kisahnya di buku yang pernah saya bilang, beli keajaiban sedekah dan istighfar. Nah, mungkin harganya cuma 20-25 ribu harga buku itu. Beli buku itu. Maka dokternya sempat memarahi dia sambil mengatakan, Anda ini pergi berobat kemana selama seminggu ini atau 2 minggu ini? Dia bilang, saya nggak berobat kemana-mana. Jangan Anda permainkan kami. Kami ini rumah sakit terbaik di kanker. Kok bisa? Ya, dia bilang, bisa apa? Saya sudah memeriksa, karena dia begitu tiba langsung diperiksa di ICU, darahnya segala macam, akan diadakan pengobatan terakhir ini. Tidak ditemukan satupun bekas daripada kanker itu. Jadi masih awal-awal Islam, belum ada teknologi kayak kita sekarang, belum semarak sekarang tempat-tempat perzinahan, khamr dijual di mana-mana, iklan-iklan di mana-mana, gitu kan? Itu beliau sudah mengatakan ini. Begitu beliau melihat keadaan umat Islam di zaman itu sudah ada yang mulai melanggar, beliau sudah mengatakan ini. Saya khawatir nih melihat keadaan umat Islam di zaman beliau. Semestinya kalau dalam kondisi umat Islam mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lagi ada orang miskin, kata beliau. Dirham dan dinar setiap muslim harusnya dia tahu saudaranya lebih berhak dari dirinya. Karena saya pernah mendengarkan, kata beliau, sabda Nabi SAW, lalu diulangilah hadis tadi itu ya, yang sudah kita bahas. Idza dhamma an-nasu bid-dinari wad-dirham wa tabaya'u bil-'ina wa tarakul jihad fi sabilillah wa akhadhu adhnab al-baqar anzalallahu alaihi minas sama'i bala' fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Apabila manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirham, tidak ada lagi yang mau bersedekah. Ya, kalaupun dia bersedekah, hanya bersedekah pada orang yang dia kenal atau dalam keadaan darurat. Teman-teman muhasabah sendiri, kita di sini yang hadir di ruangan ini saja. Apakah kita pada saat tadi jalan lihat ada orang miskin, dorong gerobak, orang miskin jalan, mampir gak kasih? Itu saja sudah cukup jadi bahan tolok ukur. Sampai kapan kita mau dalam kebakhilan kita ini? Berapa menit dan berapa waktu yang disita hanya dengan mampir memberikan kepada mereka uang? Semampunya. Karena kalau tidak, kena dalam ancaman-ancaman. Kenapa harus membiarkan mereka dalam keadaan susah? Apabila manusia telah menjadi kikir dengan dirham, dengan dinar dan dirhamnya, berjual beli dengan ina atau riba, meninggalkan jihad di jalan Allah, dan lebih mementingkan pertanian atau perkebunan, maka Allah akan menurunkan bencana dari langit kepada mereka. Bencana tersebut tidak diangkat olehnya, N-nya besar katakan si Allah, hingga manusia kembali kepada agama mereka. Kita masuk ke bahasan kita hari ini, lanjutannya.
Al-Hasan berkata, maksudnya Hasan Basri rahimahullah, demi Allah sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Saya ingin berbagi sebuah poin teman-teman sekalian. Apapun yang Bapak Ibu lagi hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu dianggap sesuatu yang tidak nyaman, ributnya rumah tangga kah, apalah susahnya mencari pekerjaan, susahnya menikah mungkin bagi teman-teman yang belum menikah, apa saja kira-kira kita anggap sesuatu. Yang paling penting resep sederhana. Tidak usah kemana-mana, resep ini saja. Lihat ya bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita sama Allah baik, pasti mudah semua itu. Permasalahannya hubungan kita sama Allah. Kadang-kadang teman-teman kita menghabiskan waktu dan energi untuk menyelesaikan di tengah-tengah manusia. Misal ada gosip tersebar tentang dia. Lalu kemudian dia sibuklah menjawab si fulan, menjawab si fulan, menjawab si fulan. Tidak selesai-selesai. Padahal sebenarnya permasalahannya dia ada masalah dengan Tuhannya Allah. Kalau dia ambil resep sederhana, wudu, sholat taubat 2 rakaat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Ya Allah kalau perkara ini terjadi karena dosa-dosaku, maafkanlah. Selesai masalah. Selesai masalah. Seberat apapun ya, termasuk penyakit-penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman bisa sembuhkan kita hanya dengan segelas air putih. Hanya dengan uang yang kita sedekahkan. Pernah saya ceritakan ada orang di Saudi divonis kena kanker. Kanker ini yang paling ganas dan dia operasi sudah beberapa kali. Tinggal sekali ini saja. Percobaan terakhir. Dan ini pun kemoterapinya ini sudah sangat, dosisnya sudah dilipat gandakan. Karena sudah terulang penyakit itu. Biasanya orang kalau kena kanker seperti itu. Naudzubillah. Jadi dia kena, kemudian di kemoterapi, kalau tidak bisa, maka akhirnya dia harus di kemo yang kedua kali. Dia bilang saya pulang dulu dari Amerika, dia pulang ke Saudi, lalu dia mengatakan sama dokternya semua, saya mau pamit sama keluarga saya, karena ini kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Dia pun pulang, dia bahasakan kepada keluarganya, dia juga tulis wasiat untuk anak-anaknya, ini mungkin kemoterapi yang terakhir atau pengobatan terakhir. Lalu kemudian dia berangkat dengan membawa uang sekian ribu real di kantongnya, cash, yang sisanya dia tentu pakai kartu seperti biasa. Maka dia pun mampir di pinggir jalan, waktu dia lagi ke bandara, dia lihat ada satu orang miskin di pinggir jalan. Dia bilang, mungkin ini adalah akhir umur saya akan coba bersedekah. Dikeluarkanlah 3.000 atau 4.000 real, sekitar kita 10 juta sampai 15 jutaan. Dikeluarkan sampai dikasih semua ke tangan orang miskin itu. Kemudian dia berangkat. Subhanallah, waktu dia tiba di rumah sakit, dokternya pun sempat marah sama dia. Ini teman-teman bisa dapatkan kisahnya di buku yang pernah saya bilang, beli keajaiban sedekah dan istighfar. Nah, mungkin harganya cuma 20-25 ribu harga buku itu. Beli buku itu. Maka dokternya sempat memarahi dia sambil mengatakan, Anda ini pergi berobat kemana selama seminggu ini atau 2 minggu ini? Dia bilang, saya nggak berobat kemana-mana. Jangan Anda permainkan kami. Kami ini rumah sakit terbaik di kanker. Kok bisa? Ya, dia bilang, bisa apa? Saya sudah memeriksa, karena dia begitu tiba langsung diperiksa di ICU, darahnya segala macam, akan diadakan pengobatan terakhir ini. Tidak ditemukan satupun bekas daripada kanker itu. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu berarti hasilnya karena sedekah tadi kepada orang miskin. Banyak orang tidak pikir itu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir pada saat ribut rumah tangganya, bangkrut usahanya, atau ada penyakit kronis, cari orang miskin, kasih dia makan? Padahal itu sebenarnya resepnya. Tapi banyak orang tidak berpikir ke akhiratnya, tidak berpikir ke masalah agamanya. Tapi berpikir sibuk dari ini ke itu, dari ini ke itu. Menyelesaikan masalah dengan bukan hal yang, bukan solusinya. Ya, gitu. Seperti orang subhanallah apalagi kalau orang lebih jauh lagi. Dia sudah sumpah, dia sudah sedih, ribut rumah tangga, ke diskotik lagi. Berzina lagi, mabuk lagi. Jadi ini seperti api bukan disiram sama air, malah disiram sama bensin. Ini. Makin jadi, makin sumpah, makin bermasalah. Dikatakan bahwasanya lanjutan paragrafnya, sebagian Nabi Bani Israel memperhatikan tindakan Nebukadnezar ya terhadap mereka, maksudnya seorang raja pada saat itu. Lantas mengatakan, karena perbuatan kami sendiri engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Sekarang kita berikan contoh lain dari paragraf ini ke depan sedikit atau beberapa poin ke bawah. Ini adalah kalau ada yang bertanya, kenapa kami diberikan pemimpin yang zalim? Kenapa ada pemimpin zalim dan begini? Ingat, saya bicara ini masalah agama, jangan dihubungkan sama politik Indonesia. Ya.
Saya dari sekarang ingatkan, ya. Kesian banyak dai-dai yang dilibatkan ke masalah politik ini, akhirnya tidak ada maksud di situ. Tapi karena dianggap mereka tokoh masyarakat atau didengar, akhirnya dilibat-libatkan, ya. Bahkan nunggu-nunggu tangannya dikasih satu atau dua nih, ya. Tidak ada hubungannya teman-teman sekalian. Kita bicara sekarang lingkup hukum agama kita. Kalau ada satu komunitas masyarakat, mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim, bodoh, apalah banyak hal-hal yang tidak baik, tidak disukai oleh masyarakatnya, maka pastikan itu justru karena pelanggaran kita. Kitanya penyebabnya, bukan dianya. Karena memang ada banyak riwayat menjelaskan, kalau tersebar kemaksiatan di tengah-tengah satu komunitas masyarakat, maka Allah datangkan penguasa yang zalim. Memang sudah begitu. Jadi pemimpin itu simbol kita. Kapan dia baik, berarti kita ini sudah cukup baik. Kalau dia buruk, berarti kita diburuk semuanya. Begitu riwayatnya, kita dengarkan. Makanya di sini dikatakan, Nabi Bani Israel, ya, tentu di sini tidak disebutkan nama nabinya, tapi dia pada saat melihat ada pemimpin zalim, raja zalim, padahal ada nabi di tengah-tengah mereka. Zalim betul, mengambil pajak sekian banyak, menyiksa masyarakat, banyak peraturan-peraturan yang menyusahkan orang. Gitu kan? Maka dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah sambil mengatakan Nabi ini, karena perbuatan kami sendiri, engkau, E-nya besar kata ganti Allah, engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu, M-nya besar Allah, dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami. Daniel, ini nama Nabi Bani Israel salah satunya, menjawab, besarnya dosamu dan kezaliman kaummu terhadap diri mereka sendiri. Maaf, si raja itu, Nebukadnezar ini bertanya kepada Daniel, apa yang menyebabkan aku menjadi penguasa kaummu? Daniel menjawab, ini Nabi Daniel ya, alaihissalam, besarnya dosamu dan kezaliman kaumku terhadap diri mereka sendiri. Kau juga ahli maksiat, kaumku juga ahli maksiat, maka cocoklah. Diangkatlah kau jadi pemimpin mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, dan ini juga dinukil oleh Asy-Syirazi dalam Al-Alqab, ya, bahwasanya Ammar bin Yasir dan Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in menjelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idha arada bil ibadi nikmatan amatal atfal wa aqama arhaman nisa fatanzilun niqmah wa laysa fihim marhum. Sesungguhnya jika Allah menginginkan terjadinya azab kepada para hambanya, maka dia Allah mematikan anak-anak serta memandulkan rahim para wanita. Kemudian turunlah azab, sedangkan ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikasihani. Makna hadis ini, ada Syekh Albani mendhaifkan hadis ini ya. Tetapi ada di antara ulama yang mengamalkannya karena lemahnya bukan lemah adanya pendusta di situ, ya, atau adanya sesuatu yang berat sehingga masih ada yang mengamalkan hadis ini. Menjelaskan bahwasanya ini dihubungkan dengan riwayat lain yang sahih, yang kata Nabi SAW, kalau bukan karena adanya hewan-hewan dan pohon-pohon, maka kalian tidak akan diberikan rezeki pada saat kalian bermaksiat, maksudnya, ya. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang pada saat kita mengasihani orang-orang yang butuh dikasihani, dan sebaliknya kalau tidak maka akan tersebarlah, ya, hukum Allah Subhanahu atau hukuman Allah Subhanahu wa taala justru karena kita tidak peduli lagi, ya. Maka teman-teman jangan suka buang-buang makanan, ya, beli secukupnya, kalaupun lebih masih dalam keadaan baik sudah diberikan kepada orang lain. Terlalu banyak orang yang kelaparan di luar sana. Jangan terlalu mubadzir, membuang-buang uang sembarangan, ya, pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Masih banyak masjid yang butuh perbaikan. Umat ini masih banyak butuh Al-Quran, masih banyak butuh sekolah-sekolah Islam, masih banyak para penghafal Quran yang tidak punya pendapatan yang bisa dibiayai. Beliau juga menyebutkan dari Malik ibn Dinar, riwayat selanjutnya, dia berkata, aku pernah membaca di dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Allah yang menguasai para raja dan hati mereka berada di tanganku. Hanya besar kata ganti Allah,
Jika mereka mentaatiku, maka aku menjadikan mereka sebagai rahmat. Namun jika mereka durhaka kepadaku, maka aku menjadikan mereka sebagai azab. Oleh karena itu, janganlah kalian menyibukkan diri dengan mencaci maki para raja, tapi bertaubatlah kepadaku. Niscaya aku akan menjadikan mereka mengasihani kalian. Di riwayat ini jelas sekali bagaimana seseorang di antara kita atau kita sebagai komunitas masyarakat menjadikan sebagai bahan muhasabah. Kalau kita semua beristighfar kepada Allah, memohon ampun, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggantikan pemimpin dengan orang yang lebih baik, atau memang Allah perbaiki dia. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki dia. Dan jangan sibuk mencaci maki. Ya. Ini sudah menjadi seperti permainan biasa. Caci maki, semuanya orang salah di mata dia. Ya. Ini yang sering saya bilang, seperti pemain bola lebih hebat, penonton bola lebih hebat daripada pemain bola. Ya. Begitu pemain bolanya tendang, enggak gol, teriak, bodoh. Nah, padahal belum tentu dia kalau masuk tendang gol, gitu kan. Orang yang sudah dari kecil belajar bola, kemudian dianggap bodoh. Dia hanya cuma tahu nonton saja, dianggap dirinya pintar. Bagaimana ini? Kalau tidak ada hubungannya sama kita, teman-teman, jangan bicara. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya politik, jangan ikut-ikutan bicara. Antum mau milih, terserah hak antum itu. Tetapi jangan banyak caci maki. Mendukung pun mendukung kita, antara kita sama Allah SWT. Karena orang yang kita anggap baik, nah orang yang kita anggap begini, misal. Tapi nggak usah ikut-ikutan mencaci maki, gitu kan. Mencari-cari kesalahan, karena kita kalau mencaci maki seseorang, walaupun dia salah, saya kasih contoh misalnya, ada orang mencuri sendal kita. Ya. Dia mencuri, dia berdosa dengan curiannya. Lalu apa hak kita? Kita boleh melaporkan dia, kita boleh mendoakan supaya Allah hukum. Tapi kita tidak punya hak mencaci maki dia. Karena cacian kita dosa sendiri. Berarti si pencuri akan dihukum karena curiannya, kita dihukum karena cacian kita. Allah Maha Adil loh. Ada sebuah riwayat yang perlu kita renungi teman-teman di pagi ini. Riwayat sahih, ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak budak-budak. Budak bisa diperjualbelikan. Budak-budak ini hampir semuanya durhaka dengan saya. Apa yang saya perintahin, mereka nggak lakukan. Dan suka menipu saya, suka menggibah, suka memfitnah. Maka saya pun mencaci mereka dan menghukum mereka. Bagaimana pendapat anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Ya, perhatikan pesan Nabi. Kalau nanti hari kiamat, kau akan dipertemukan sama budak-budakmu itu. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Maka dilihatlah kadar pelanggaran mereka oleh Allah SWT. Kalau berimbang dengan cacianmu dan hukumanmu pada mereka, maka balance lah. Mereka nggak dihukum lagi hari kiamat. Walaupun mereka sudah buat zalim dengan kamu. Jadi kalau kadar pelanggaran mereka seimbang dengan kadar balasanmu di dunia, maka berarti balance. Nggak ada lagi mereka, walaupun mereka jahat segala macam, udah nggak ada lagi kau bisa ambil sesuatu. Kalau kadar perbuatan salah mereka lebih besar daripada hukumanmu, misal dosa mereka itu 1000, tapi kita baru membalas 100 saja di dunia, maka kau akan mendapatkan pahala-pahala. Selisihnya itu akan dikasih pahala. Sebaliknya, ini yang perlu digarisbawahi penutupan dari hadis. Kalau pelanggaran mereka lebih kecil daripada hukumanmu, misal dosanya mereka 100, cacian kita dan balasan kita 1000, maka pahalamu akan diberikan kepada mereka. Padahal orang-orang ini zalim, kan gitu. Makanya teman-teman pahami poin penting. Tidak ada orang di antara kita yang tidak dicoba sama Allah. Kita pasti dalam hidup kita ini akan digibah, akan difitnah, ditipu. Ada itu terlintas, walaupun tidak setiap saat, tapi itu ada terlintas sebagai cobaan. Cara yang terbaik adalah jangan balas. Gak usah balas. Ini selalu saya pesankan teman-teman, jangan balas. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Tidak boleh. Dia dosa, kita dosa. Bodoh benerin. Dia dihukum, kita dihukum. Enggak usah. Makanya Allah memuji sifat hamba-hamba Allah yang dikatakan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba zat maha pengasih. Allah SWT, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang bodoh, kata ulama tafsir, diajak bertengkar, diajak ribut,
maka mereka mengatakan salama. Maksudnya apa? Ya sudah terserah, kau mau apa terserah, tidak dilayani. Ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar, ya, maka murka Allah datang kepada yang memulainya. Dan yang satu selama tidak membalas rivalnya ini, rahmat Allah datang padanya. Sampai dia membalas rivalnya. Kalau dia balas, dua-duanya kena murka. Ya? Subhanallah, orang kalau ribut bertengkar itu, dua-dua mukanya jelek, ya. Kata-katanya jelek, berubah semua. Mau secantik apapun, segagah apapun, hilang semua. Dan kena laknat lagi, kena murka Allah SWT. Kan nggak usah. Teman-teman, kalau ada yang ghibah, ada yang fitnah, ada yang sakiti segala macam, poinnya sederhana. Poinnya sederhana. Senyum dan yakinlah akan ada transfer pahala. Banyak pahala itu, enak betul. Dia cuma modalnya cuma caci maki kita, lisan, kita dapat pahala hajinya, pahala sholatnya. Kita bisa pilih hari kiamat, ya Allah, dia caci maki pernah saya, pahala haji ya Allah. Enak sekali. Modalnya dia mulut, kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau antum juga balas, nih dia gibah saya, gibah juga, ya sudah hilang. Dan yang bahaya tadi dalam hadis apa? Kalau seandainya dia buat pelanggaran, tidak balance, kita lebih kejam dari dia, maka pahala kita dikasih ke dia hari kiamat. Karena nggak berimbang, gitu kan? Orang cerdas itu harus berpikir, teman-teman sekalian. Dan semua yang terjadi di muka bumi itu tentang dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti punya hikmah di situ. Tidak semuanya pasti hidup kita semuanya enak. Ada cobaan-cobaan yang datang, gitu kan? Semua orang dicoba, bukan cuma kita sendiri. Kalau kita sendiri berbeda, tapi ini semua orang dicoba. Selanjutnya disebutkan dalam Marasil Al-Hasan. Maaf, tadi itu yang sebelumnya kita sebutkan riwayat di awal paragraf di halaman 114. Riwayat ini disebutkan Ibn Hibban dan juga At-Tabarani, Abu Nuaim, semua menyebutkan dari dari jalur Malik ibn Dinar secara marfu, artinya sampai kepada Nabi SAW, ya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya khusus riwayat ini dikatakan ada cacatnya, ya. Artinya ini dianggap bukan hadis qudsi yang bisa dijadikan sebagai sesuatu rujukan, tetapi Ibnu Qayyim mengangkatnya dalam buku ini. Dan secara makna global itu ada dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Disebutkan dalam Marasil Al-Hasan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum, niscaya dia, Allah menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang lemah lembut, serta menjadikan fai atau harta yang diperoleh dari kaum kafir. Di zaman kepemimpinan Anda ini tidak seperti zaman kepemimpinan Umar. Karena di zaman Umar, ekspansi Islam, jihad, umat Islam bersatu. Di zaman Ali ada konflik internal, ya. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah muncul, gitu. Kenapa ini? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, mengatakan apa? Dulu di zaman Umar, yang jadi masyarakat adalah saya. Orang seperti saya. Jadi saya sahabat Nabi, saya ibadah, cuma bahasanya seperti saya. Saya dan kalangan para sahabat, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, orang-orang yang mulia semuanya. Maka Allah jadikan Umar pemimpin yang baik, yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat untuk dirinya. Ia juga berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Sekiranya dia memerintahkan anak dan sebagian pembantunya, tentu mereka akan menganggap remeh perintahnya. Maksudnya apa? Sampai pada tingkat, teman-teman, kalau orang itu melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka dia pun akan diremehkan oleh manusia. Kan, bukan begitu. Tetapi kalau kelihatan depan mata betul-betul ma'ruf dan kita tahu itu ma'ruf, memang itu pelanggaran, itu memang perintah agama yang ditinggalkan, itu pun sifatnya juga lingkupnya adalah kewajiban, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan misalnya. Dan juga kemungkaran yang jelas-jelas sedang dilakukan. Nah, disitulah baru kita meluruskan. Jadi tidak ada dalam Islam itu kita dibebankan hukum, misalnya ada orang itu kita habis sholat, kalau dari masjid ada orang lewat depan masjid lalu kita pegang tangannya, kamu udah sholat belum? Enggak ada dalam Islam itu.